waktu saudara kesempatan dia dipersilakan kepada pemirsa Al Ustad Baban Subandi. Beliau pada kondang yang sudah melanglang buana dan insya Allah akan menyampaikan tausiah atau siraman kepada kita sekalian. Oleh karena itu mari kita dengarkan sama-sama. Pada kedua kami persilakan al-waktu wal makan. Tafadhal alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz Baban silakan ke mimbar. Takbir. Semuanya insyaallah para Ustaz, para kiai akan ada kesempatan walaupun cuma 15 menit. Jam. Nah, gitu sih. Aduh, ya, punten sepuh ya. Haji punten kasih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti apa sebab? Terus dibagus-bagus. Daun salam, daun talis. Cakep atau satu? Daun salam, daun talis. Cakep. Nunga jawab salam segala lulus. Dan sare. Sarapan apa tajan, Pak? Dan. Santai ke sarapan jan. Dan. Panitia sepele wuduk ya. Aduh, ya telat panitia. Biasanya tahun kembali, Pak. Isuk-isuk sepele wuduk. Betul apa tidak? Betul. Ayo satu Kristen ya wuduk kamar. Aduh. Daun salam, daun kesemat, nunga jawab salam sehingga anak-anak. Daun salam, daun suci, nunga jawab salam. Mudah-mudahan kata anak suci, amin. Amin. Hoyong kata anak suci, Yang. abah-abah hoyong kata anak suci, santri hoyong ka haji, Yang. umroh hayang, duitna boga panteh. Mimpi saja. Mudah-mudahan sadayana sing berangkat kata anak suci, amin. Daun salam, daun kalapa dibawa ke pasar Bandung. Cakep, Cakep. telat dibaca pengalaman santri. Daun salam, daun kalapa dibawa ke pasar Bandung. Nunga jawab salam, nunga jawab salam. Didoakan bapak-bapak pamajikan sing parundung, amin. Sokayanya banyak, pemajikan pundung banyak. Ya. Mudah-mudahan sing balaga kurang balanja jika itu. Amin ya Bapak. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak nucan nyandung segera nyandung, amin. Amin. Dina hiya ulumuddin sahabat Mughirah bin Subah, abah-abah 88 istilah ya. Bahkan Sayyidina Ali pun 13, Rasulullah 13. Sahabat terbaik Imam Hasan berapa? 4 kali sadunten nikah napa? Ceramah hiji kana. Cukup hiji bae gitu Kang F ya. Cukup hiji bae, hiji di Kawakilah, hiji di Jakarta, hiji di Sukabumi insya Allah. Intina mudah-mudahan ngajawab salam sing dikabulkeun doana, amin. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana zaijan fiqhi li arbabil hijab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الهدى وعلى آله وصحبه ومن تلا أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية معناه والله أعلم ما رسول بالحقيقة المراد. وقال نبيكم سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, man adama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala al-Imam al-Qutub al-Wujud al-Imam Khalifatu Khairul Anam al-Insanul Kamil الموصل واصل الأمر بالله سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي في كتابه إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. الحديث alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita menuju ziarah kubra, ziarah keliling wali-wali Banten, wali-wali yang ada di wilayah Banten. Semoga ziarah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diaku sebagai murid-muridnya para wali-wali Banten. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang kami muliakan, segenap para dewan guru, para asatid, para kiai, para kasepuhan, jadi bil khusus kasepuhan orang sadayana, guru orang sadayana al-mujahid fisabilillah atailallah, pangasa kasepuhan di Kampung Sawah, al-Ustaz Aid, anu mana mimpin ka urang sadayana, mudah-mudahan mantena sing nambah istrina, amin. Amin. Lebih panganten kayaknya. Lebih panganten orang doakan mudah-mudahan sing barokah rumah tangga, amin. Ya rabbal alamin. Tabi rizkina, tabi santina insyaallah. Begitu pula kepada kesepuhan-kesepuhan di dia sadayana, ayah Ustaz Jalal di Gunung Bundar, Ketua FI Pamijahan, ada ke Abah Ojak di kesepuhan ada di Kampung Jogjogan. Begitu pula ada di Gunung Bundar, Gunung Menyan, ada Ustaz Jamal, ada Ustaz Muklis, ada Bang Kemet. Alhamdulillah beliau mujahid medsos, mujahid sebagai pembela agama Allah salam dalam dunia intelektual, dunia IT. Mudah-mudahan sadayana diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya palang orang sadayana jadi biji-biji nu aya dina bis. Mudah-mudahan sadayana dipanjangkan usrana, tambih-tambih kabarokahanana, amin ya rabbal alamin. Begitu pula para santri anu parantos biasa hadir dina bis menuju ziarah, mudah-mudahan santri sing hasil ilmu anu manfaat, amin. Sing dijantenkeun ke depan ulama-ulama akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Habib dan Karim, baginda yang mulia Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhilaf keluarga dan sahabat tabi'in atba'u tabi'in, khususnya orang sadaya yang hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadaya kaangkeun sebagai umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Terkhilaf oge urang doakeun ieu Bapak supir konektor sadayana sing dibeunang kalancaran, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para santri perlu diperhatikan karena anu hafal insyaallah saya memberikan ke santri anu bisa ngajawab ayat 3 minyak itu ya. Ini minyak harganya saya jual 50.000 tapi gratis untuk santri yang penting bisa jawab. Santri siap ngajawab? Siap dihafalkan? Takbir Allah Muhammad sallallahu alaihi. Karena sehubungan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut ulama ahli mantiqiyah, Maulid Nabi dibagi kana 5 qadiyah. Qadiyah pertama menjelaskan tentang kelahiran. Qadiyah pertama menjelaskan tentang nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadiyah kedua menjelaskan tentang kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadiyah ketiga menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadiyah keempat menjelaskan tentang ibadahna Kanjeng Nabi Muhammad. Nu kalima menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dina perjuangan Kangjeng Rasul dibagi 4 bagian. Aya dakwah na Kangjeng Rasul, aya amar ma'ruf na Kangjeng Rasul, aya nahi munkar na Kangjeng Rasul, aya jihad na perang na Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga sati sanu hafal 5 qadiyah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang penceramah ketika bulan Maulud tidak menceritakan qadiyah Maulid Nabi atau natijah dari 5 natijah yang tadi, maka penceramah batil, fasid, ya, tidak muqtadal hal, maka cek ahli mantek mah teu muqtadal hal, kurang barok dan tepat kana tempatnya. Jadi artinya sebagai penceramah di Maulid Nabi, minimal salah satu qadiyah atau natijah tadi harus dibahas insya Allah. Karena sekarang banyak penceramah-penceramah yang mana bukan keluaran pesantren, ya, manehna karena mampu bisa tampil sehingga berfatwa, sehingga membahayakan kaum umat. Naudzubillahi min dari. Coba santai siapa yang bisa? Ayo bisa. Ayo hafal 5 qadiyah tadi. Ada ke depan, saya kasih minyak. Iya minyak dia. Ayo santai ke depan. 5 qadiyah Maulid Nabi. Ayo. Iya 50.000 ya, karena minyak tiang lah ya. Santai aja, sama hafal. Bapak-bapak boleh. Terbuka untuk umum, mangga. Yang hafal 5 qadiyah Maulid Nabi mangga. Ayo hafal. Ayo mangga. Ini minyak 50.000, saya jual 100.000 gak bisa ke jamaah ya. Kang Fadil. Itu ayat tilu minyak. Kang Fadil itu apa tuh? Kang Fadil apa? Ayat apa? Mbah Didi apa? Mana Mbah Didi? Di mana Mbah Didi? Haji Didi pengantin anyar mana? Tidak yang bisa. Dalam qadiyah Maulid tadi 05 pertama nurna Kangjeng Rasul tinggal di kitab Bi'anatul Talibin juz kahiji. Laulaka lama khalaqul aflam. Tidaklah Allah menciptakan ia alam dunia, alam semesta. Tidaklah Allah menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, bintang yang ada di langit, planet-planet yang ada di alam semesta, planet-planet yang ada di Bima Sakti, dan semua alam semesta karena Allah menciptakan dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatna orang kabehan, ayatna ya alam dunia karena Allah menciptakan cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lamun dinatijahkeun ayatna di alam dunia karena ayat junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti alam dunia teh nu bogana Kangjeng Rasul, urang mah numpang di Kangjeng Rasul, sehingga ketika Rasulullah wafat maka khalifah kepemimpinan di alam dunia, warisan di alam dunia diwariskan ke para haba sebagai darah daging Rasulullah SAW. Jadi orang menumpang di Habib ayana nu boga lamunnya adalah para habaib, ya, karena beliau adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah mengaji hakikat mah orang mah numpang di Rasulullah, numpang di para haba nu boga alam dunia ya habaib, sehingga Imam Mahdi Al-Muntadhar pemimpin Islam terakhir lain orang Pasarean, lain orang Pamijahan, lain orang Cibungbulan, lain oge orang Bogor, lain orang Sunda, melainkan langsung darah Nabi Muhammad SAW, keturunan Imam Hasan, yaitu Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar sebagai pimpinan umat iman terakhir umat Islam insya Allah. Qadiyah kedua adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di kitab Sirah Nabawiyah, kitab Madarijus Su'ud, hampir ada 13 kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kitab Ni'matul Kubra, Maulid Simtudur, Ad-Difa, Azab, Syarhul Anam, termasuk Targhibul Mustaqim, Fathus Samad, dan 13 kitab yang lainnya. Ketika dilahirkan Kangjeng Rasul, bainal masyariq wal magharib, cahaya bukan hanya di kota Mekah dan Madinah, melainkan seluruh alam. Tidak waktu harita khususlah kota Mekah Madinah ila kusuri Rum, jelaskan nama di Simtudur sampai kota Rum. Tidak waktu harita caang bagaikan bulan purnama, itulah waktu dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadiyah anu katilu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perjuangan Rasul aya opat hiji dakwahna lembut ketika di Thaif Kangjeng Rasul dihina, dicaci maki, difitnah sampai dilempar kotoran ontak, bahkan dibabet ku batu sehingga wajahnya Rasulullah SAW berdarah. Tapi Kangjeng Rasul tengah karena bab dakwah lemah lembut. Tapi dina bab amar ma'ruf nahi Kangjeng Rasul, idza khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menjelaskan tentang amar ma'ruf, Rasulullah begitu tegas, begitu keras, sehingga dijelaskan dalam salah satu kitab ihmarat ainah. Ketika Kang Rasul menjelaskan amar ma'ruf, wajahnya memerah, matanya memerah, bahkan dijelaskan dalam satu riwayat ka'annahu amrun jaisin, bagaikan panglima perang. Jadi Kang Rasul lembut sate dina bab dakwah. Ketika amar ma'ruf menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana musuh Islam, mana saudara Islam. Ketika menjelaskan amar ma'ruf, Rasulullah begitu tegasna. Alhamdulillah. Jadi ayat waktuna leles, ayat waktuna orang mual bisa leles wae, benar tuh Pak? Orang boga pamajikan, lamun leles wae asup mual. Mual, lamun heulas wae bahaya panteu. Bahaya, ke kucing diperkosa. Ada Kang Fadilnya, mudah-mudahan Kang Fadil dekat jodohna, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Apalagi di dalam nahi munkarnya Rasulullah. Di dalam nahi munkar Rasul sudah jelas dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ila surat At-Taubah. Tingali di pinggiran kota Madinah, Kangjeng Rasul ketika memeh perang Khandaq, Kangjeng Rasul perang Khandaq perang Tabuk ya, terlepas hilap. Memeh perang dirinya Kangjeng Rasul diundang ke orang munafik dari pinggiran kota Madinah untuk membangun masjid. Jadinya Kangjeng Rasul ngijinan ka eta umat muslim anu munafik ya di pinggiran kota Madinah bangun masjid. Ternyata masjidnya dibangun orang munafik bikin ngancurkan Islam, sehingga ketika Rasulullah dina perang Khandaq bersama didinya Kangjeng Rasul dongkap malaikat Jibril, ya Muhammad la takum fihi masjidan diraran la takum fi abadan, ya Muhammad janganlah kau salat di masjid tersebut untuk selama-lamanya, karena masjidnya dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi masjid itu dibangun lagi kain lagi ayat di munafik. Maka menurut pandangan saya masjid dia ayat tilu, ayat masjid Baitul Mukminin, ayat masjid Dirar, ayat masjid setengah Dirar. Lolobana di lembur mah masjid setengah Dirar. Kenapa setengah Dirar? Baitul Mukminin. Kenapa setengah Dirar? Jadi kumaha DKM nah. Ketika DKM na teresep ka kiai-kiai itu dipanggil. Padahal DKM itu adalah khalifah di satu kampung. Kiai nu mana wae adalah jamaah wajib dilibatkan. Sehingga kenapa masjid ayeuna loba anu teu maju? Betul apa tidak? Kenapa masjid eleh ku pesantren kemajuanana? Karena masjid DKM lalu lobana ketika kiai 5, 4, 10 tara dilibatkan kabeh. Maka kami sampaikan kepada seluruh DKM, kalau masjid pengen maju, semua kiai, tokoh umat, tokoh agama, tokoh pemuda sadina dilibatkan, insya Allah bakal maju. Tapi lamun dipulah pilih itunya komo enak para DKM na kalau orang sekolah paham karena agama sehingga patuana loba nusa. Seperti kemarin ada di wilayah Pamijan yang memfatwakan cek DKM musolah jeung masjidnya sarua hukumna, padahal beda. Di musolah biasa itikaf, di masjid mah biasa itikafilah bahaya. Maka mudah-mudahan masjid-masjid orang sing diramikeun ku Allah. Singkat cerita, eta masjid dihancurkan ku Kangjeng Rasul, bahkan dibakar habis oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Itulah ketegasan Rasulullah di dalam nahi munkar, apalagi di dalam jihadnya Rasulullah. Hampir beberapa kali peperangan Kangjeng Rasul begitu tegas dalam menjalankan agama Allah. Selanjutnya yang terakhir nuka opat ina qadiyah maulid Nabi sallallahu ibadah Kangjeng Rasul, puasa Kangjeng Rasul sampai 3 tahun Pak ya santri. Kangjeng Rasul 3 tahun teu nginum teu sare di Gua Hira, teu dahar ajeuna ibadah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang oge siasa nurut dan Kangjeng Rasulullah SAW fokus beribadah kepada Allah, mohonkeun kana urusan dunia insya. Yang terakhir dina qadiyah nu kalima wafatna Kangjeng Rasul ngawasiaskeun jumlahna
wasiat Kanjeng Rasul? Satu yang hafal tuh, itu ya jawabannya. Siapa yang tahu wasiat Kanjeng Rasul? Yang hafal? Hah? Satu yang hafal? Iya. Satu sok ngaji, tangan ya kadang besingan sareba ini ngomong. Hah? Sareba ya apa ya Pak? Di mana ya? Boleh ya, saya jelaskan sedikit, nanti kalau yang hafal saya kasih minyak. Ini ada minyak, masih ada 3. Wasiat Kanjeng Rasul yang diabadikan dalam kitab Wasiatul Mustafa dan beberapa 12 kitab yang lainnya. Sadayana ayat 911 wasiat. 500 wasiat ke Siti Fatimah, 300 wasiat ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 111 wasiat ke Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu adalah jumlah jambleh 911 wasiat Kanjeng Rasul yang diabadikan di dalam 13 kitab. Alhamdulillah. Cuman yang masyhur ada 3. Ummati 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 alaikum bi mujalasatil ulama. Yang kedua ummati ummati as-shalah. Yang ketiga ukhlufuni bi ahli baiti. Aku titipkan keluargaku nyaeta para haba. Jadi wasiat Kanjeng Rasul anu 911 sadayana tilu anu paling penting urang kedah ngajengan jeung ulama kiai para habaib, kedah ngajengan jeung ahli majlis-majlis ilmu, termasuk nu kadua adalah salat, nu katilu para habaib adalah titipan Kanjeng Rasulullah SAW. Wajib urang cinta jeung mahabbah dan ikut komando beliau insya Allah. Santri, siapa yang bisa menjelaskan wasiat Kanjeng Rasul dan biar? Ayo ke depan. Santri, yang bisa tuh? Ayo apa? Maka umum sah. Wasiat Kanjeng Rasul langsung singkat baik. Dibagi 3. Ayo apa tuh? Iya sarare wae santri. Ya, eta diatawisna wasiat Kanjeng Rasul anu diabadikan dalam beberapa kitab. Mudah-mudahan orang sadayana biasa ngamalkeun karena eta wasiat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakali ini mudah-mudahan perjalanan ziarah urang ke Sultan Hasanuddin Banten, beliau putra daripada Sunan Gunung Jati Cirebon, beliau putra daripada Syarifah Mudaim, beliau putra daripada Siliwangi. Jadi Sultan Hasanuddin adalah keturunan Bogor, darah Bogor. Bahkan salah satu beliau telah menikah dengan keturunan Cimande, salah satu keturunan daripada Bakair Cimande. Jadi masih ada kaitan antara Bogor dan Banten. Jadi mual ayah Banten lamun aya Bogor. Bogor tuh kolot, indung, nenek ya. Jadi ayah Islam di Cirebon dan di Banten karena adanya Prabu Siliwangi melalui Syarifah Mudaim. Alhamdulillah. Apalagi Sultan Mala Yusuf, beliau yang menghabiskan kerajaan Hindu Buddha pada abad ke-517 Masehi. Bersihlah kerajaan Siliwangi kehinduan yang ada di Bogor dibersihkan oleh Sultan Mala Yusuf Banten. Beliau sangat berjasa untuk Bogor karena menghabiskan semua aliran-aliran Hindu Buddha dan kesesatan yang ada di Bogor pada abad 517 Masehi. Mudah-mudahan orang sadayana ziarah ke Sultan Hasanuddin, ziarah ke Sultan Mala Yusuf, juga ke Abu Yahuji sebagai wali Allah di akhir zaman. Beliau ulama mutaakhirin, rujukan orang kabehan. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah patokan orang ke betul ke Nabi Uji. Tinggal video-video YouTube-na patuana insyaallah ke setengah gudai beliau adalah patokan bikin orang kabehan, khususnya patokan para kiai insyaallah. Mudah-mudahan sekali ini orang sadayana biasa digolongkan sebagai muridna para wali-wali Allah termasuk ulama-ulama Banten. Amin ya rabbal alamin. Apunten pilih kalamian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan besok malam Senin ya, Tablik Akbar Ikatan Muda Indonesia Bogor Raya malam Senin di Darmaga. Kebetulan Bu Ibadah sekretaris di Bogor Raya. Di atas sadayana besok Tablik Akbar besar-besaran dihadiri ulama dan muspika Bogor Raya di Darmaga. Cukup sekian.